Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio Q15. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Vio Q15 ini dikirimin langsung oleh Vio-nya. Terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya merupakan 100% opini pribadi saya sendiri. Kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dusnya kayak gini. Tampak sampingnya, tampak belakangnya, tampak samping satunya. Kalau kita buka, dia begini. Di dalam si wadah ini ada apa sih? Ini ada tulisannya dulu, kita lihat. Ada desktop mode. Di dalamnya dia ada quick start guide. Yang kayak begini. Mana? Quick start guide. Ini ada dokumen Vio yang saya nggak tahu ini apa, warranty card tulisannya. Selain itu dapat apa lagi? Kita buka. Di sini dapat silikon pad dan juga karet untuk stacking. Selain itu dapat kabel yang udah saya keluarin. Waktu itu kabelnya di sini. Saya beresin dulu, nanti saya ambil kabel dan Vio Q15-nya. Ini dia Vio Q15-nya. Ini kabelnya. Ini ada kabel satunya, ini ada adaptor Type-C to A. Jadi dapat apa aja? Yuk kita absen. Tadi dapat apa aja ya? Saya juga lupa. Dapat kabel C2C panjang, C2C pendek, Type-C to A. 2 buah gelang untuk stacking dan juga apa tadi? Quick start guide, warranty card dan juga silikon pad. Ya, dapatnya itu. Saya kesampingin kabelnya. Untuk Q15-nya sendiri ini besar banget. Jujur aja saya shock ngelihatnya ini. Zaman dulu saya sempet pakai sebentar Q5 dan Q5S tuh. Paling size-nya segimana ya? Segini kali. Segini. Ini tuh dia besar banget. Kayak batu bata. Ini gimana? Ya, bobotnya juga ini 300 gram. Ukurannya dia kayak Zenfone 10 saya, tebalnya dikali 2. Saya masukin gambarnya di sini sebagai perbandingannya. Untuk build quality-nya sendiri dari metal, plastik, dan juga kaca. Ini saya absen. Ini dia dari metal, plastik atas bawahnya. Ini kaca. Kalau dinyalain, saya nyalain dulu. Vio, Bluetooth. Di sisi bagian depannya dia ada layar LED-nya. Di sisi kiri dia ada tombol power, rewind, play, pause, dan next track. Di sisi satunya dia kosong. Di bagian atasnya dia ada multifunction knob yang berfungsi sebagai volume controller, scrolling menu, dan juga sebagai tombol. Sedangkan di bagian bawahnya dia ada phone mode, coax in, USB in, power in, dan juga desktop mode. Bagian phone mode ini dia berfungsi sebagai kalau contohnya dicolokin ke HP, stacking supaya Q15-nya nggak nyedot baterai HP kita. Ada juga desktop mode. Desktop mode ini berfungsi supaya kalau Q15-nya dicolok power eksternal ke power in sini, dia tuh pakai powernya bukan dari baterainya, tapi dari power USB eksternalnya, alias dari power in sini. Kita bahas menu dan fitur dari Q15-nya. Ini banyak banget. Coba saya nyalain. Dia kalau di-press sekali bisa ngeganti mode. Tuh, ini bisa jadi kalau diputar-putar ya scroll kayak gitu. Kalau ditahan, dia keluar menunya banyak banget. Tuh. Hitung dah sendiri sama kalian ada berapa settingannya. Ya, segitu.
Ini kalau di Vio Control app-nya bisa set RGB on off, codec Bluetooth, dan juga equalizer-nya. CQ15 ini multifungsi banget, kalian bisa gunain sebagai USB deck buat HP, stacking kalau niat, buat PC bisa juga jadi Bluetooth receiver. Kita masuk ke bagian sound-nya. Kalau saya deskripsiin, CQ15 ini suaranya netral, smooth, liquidy, dan analog sounding. Q15 ini punya 6 filter yang bisa kalian set. Tapi saya sendiri udah cocok sama filter fast bawaan pabriknya. Untuk soundnya saya deskripsiin pakai filter yang fast tadi. Saya mulai dulu dari bassnya. Bassnya Q15 ini dia netral, punya body yang bagus, berbobot suaranya. Ini saya bisa bilang ada sedikit kayak dikasih micin atau highlight. Nggak banyak, tapi cuman ya ditaburin sedikit lah, supaya lebih berasa musikal suaranya. Suara bassnya tuh kalau dideskripsiin megah, layeringnya juga banyak banget. Nggak cuma itu, bassnya juga dibawain secara analog sounding banget, dengan decay atau ekor yang komplit dan panjang. Sedangkan untuk mid-range-nya, mid-nya Q15 ini juga netral, tapi sama seperti bassnya dia dapet sedikit sentuhan micin. Dia juga punya pembawaan yang berbodi dan suaranya sekali lagi analog. Vokal dan instrumen punya bobot suara yang sangat satisfying dan juga decay-nya ke arah panjang dan natural. Pembawaan mid-range-nya dia tuh nggak demand perhatian kalian. Suaranya tuh kayak ya ada suara nih dikasih ke kuping kalian, dengan kata lain effortless. Ada suara tapi ya udah gitu aja, suaranya mengalir. Treble-nya di sini tuh smooth, tapi sangat detail dan extend banget. Dites pakai Hidis MS5, dia picky banget ke source. Kalau source-nya nggak cocok, dia tuh bisa jadi agak harsh. Di CQ15 ini dia smooth. Nggak ada suara tajam-tajamnya. Suaranya jadi enak banget pakai CQ15 ini. Treble-nya dia punya layering yang bagus banget. Sangat detail dan juga mikro detail dari layernya ini lengkap banget. Suaranya full lengkap, komplit, gak ada yang disimplifikasi sama sekali. Dia juga bawain treble-nya effortless banget kayak mid-range-nya. Dia nggak minta perhatian kalian, tapi tuh detailnya berlimpah untuk kalian yang explore dengerin sendiri. Secara overall, presentasinya dari seluruh bagian frekuensinya ada satu yang saya notice sama semua, yaitu betapa analog soundingnya CQ15 ini. Ini saya juga nggak tahu memang pembawaan dari DAC chip barunya AKM, AK4191EQ plus AK4499EX memang begitu, dibuat supaya analog sounding atau gimana, tapi ini suaranya ngingetin banget sama dongle Kain RU7 dan Hibi FC6 yang mereka pakai resistor ladder DAC-nya. Tapi malah di Q15 ini dia lebih oke layering dan juga detailnya. Jadi gimana ya, kayak dapet best of both worlds. Timbernya bagus, tonality-nya bagus, tapi dapet technicality-nya juga lebih oke dari kedua yang tadi saya sebutin. Yang tadi dia pakai resistor ladder atau R2R atau pakai yang one bit deck yang Kain RU7. Ya udah, kita masuk ke technicality-nya. Untuk di harganya yang berkisar 400 USD, dia tuh bagus banget. Stage-nya megah banget dengan penggambaran yang bagus dari bentukan stage dan juga ukurannya. Untuk detail retrieval-nya dia spektakuler. Ini suaranya beneran deh, detail banget. Gak ada yang dibawain secara oversimplifikasi kayak DAC yang harganya di bawahnya. Di Q15 ini kalian dapat full layer information, detail, micro detailingnya juga bagus banget, dan imagingnya juga bagus banget. Moondrop Q2 dicolokin ke sini bisa berasa jadi holografis. Gila. Sedangkan untuk separasi dan positioningnya juga saya harus bilang ini bagus. Q15 ini tuh bawain suaranya secara smooth, effortless, ya liquidy, nyantai. Dia tuh nggak minta perhatian kalian, tapi tuh kalian bisa dengan mudah pinpoint suara apa sih yang lagi bunyi dan juga di mana posisinya. Saya masuk ke output powernya.
output powernya ini powerful banget. Dengan desktop mode-nya on, dia punya power 1600 mW di 32 ohm. Kalau desktop mode-nya dimatiin, atau dengan kata lain ini portable, benar-benar portable dari baterai power, ini punya 1060 mW. Ini kalian bisa power apapun pakai Q15 ini. Mau kalian pakai bikin driver IM kalian meledak pun bisa aja. Yuk kita bahas sedikit Bluetooth versus USB-nya. Apakah ada perbedaan? Jawabannya yes, ada perbedaan tapi nggak banyak. Tapi ya ada jawabannya. Ini tuh kalau make Bluetooth kerasa kayak hilang sedikit depth-nya. Tapi ya menurut saya pribadi sih worth it kalau dipakai portable secara Bluetooth. Dibandingkan harus stacking dock tumpuk-tumpuk setebel ini jadi kayak bawa batu bata. Tapi ya kalau menurut opini pribadi saya sih, Q15 ini masih dalam posisi winning. Kenapa tuh? Karena dalam situasi ini kalian ya sebagai contohnya bisa pakai Q15 ini colok aja USB saat pakai ke desktop kalian. Saya bahas 3.5 single-ended versus 4.4 pentaconnya. Obviously powernya lebih besar di balance. Tonality-nya mirip, tapi saran saya coba pakai balance kalau bisa. Karena balance-nya punya micro separation dan stage size-nya lebih oke dibanding single-ended-nya. Kita masuk ke bagian komparasi. Di compare ke Vio Q5S, harganya sama, dulu 400 USD juga. Q15 ini merupakan suksesor dari Q5S. Q15 unggul di seluruh aspek dibandingkan sama Q5S, tapi ada satu yang hilang dari Q15 ini. Amp modulnya atau amplifier modulnya dia nggak modular lagi. Tapi yang mungkin Vio juga mikirnya modul ampli bawaannya si Q15 udah proper, jadi ya buat apa dibikin modular-modularan lagi kayak zaman dulu. Kalau di-compare-nya ke Cayin RU7 dan Hibi FC6, keduanya di harga 300 USD, lebih murah 100 US dollar. Kalian dapat apa sih kalau mau spend tambah 100 USD beli si Q15 ini? Jawabannya dapat banyak. Kalian dapat pembawaan karakteristik suara analog kayak leather deck yang dari dua tadi saya sebutin. Kalian dapat technicality-nya lebih bagus. Dapat Bluetooth juga, dapat battery power juga, ada desktop mode, phone mode, powernya jauh banget. Dan secara overall device yang lebih multifungsional. Satu hal yang Q15 nggak punya dibandingkan Cayin RU7 dan Hibi FC6, yaitu compactness dari size-nya. Ini bisa dilihat sendiri kayak batu bata. Kedua dongle yang tadi saya sebutin mereka tuh kecil dibandingkan Q15. Tapi kalau untuk saya pribadi sih nggak masalah ya. Karena Q15 ini punya Bluetooth sehingga buat dipakai portable juga ya masih fine-fine aja. Toh kita dapat lebih banyak fitur dan suara yang menurut saya pribadi lebih oke dibandingkan kedua dongle yang saya sebutin tadi. Ya udah, jadi konklusinya gimana sih Q15 ini? Konklusinya Q15 ini device yang sangat multifungsional, bisa dipakai banyak macam skenarionya. Dan saya sendiri dengan sepenuh hati bisa merekomendasikannya ke kalian di harganya yang 400 US dollar. Kalian butuh portable use, pakailah Bluetooth-nya, simple. Kalian butuh untuk jadi desktop deck, di sini ada desktop mode, tinggal dinyalain. Colok aja ke PC kalian. Gak cuma itu, Q15 ini juga menurut saya pribadi di harganya yang 400 USD, suaranya udah bagus banget dan jujur ini mind blowing. Zaman sekarang dengan spend uang 400 USD itu udah bisa dapetin experience musikal yang luar biasa, nggak kayak zaman dulu lagi. Teknologi dan zaman memang sudah berkembang luar biasa. Ya udah, paling segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir ke video ini. Apabila berkenan, boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.